Hai, mari kita belajar bersama tentang rekonsiliasi fiskal. Yuk simak videonya. Hai guys, sekarang kita akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Proses ini berguna untuk mencocokkan ketika ada hal yang berbeda di antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Keduanya harus dibuat dan dicocokkan seakurat mungkin sebelum diserahkan kepada Dirjen Pajak. Sebelumnya, apa sih rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan komersial yang telah disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan dan dengan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan penyusunan sistem fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan perbedaan secara komersial dan fiskal, yakni 1. Rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu disebabkan karena adanya beda waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, namun terdapat perbedaan yang terletak pada waktu alokasi biaya. Yang kedua, rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi berbeda karena adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sebagai metode atau cara untuk mengetahui beberapa perbedaan laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal mempunyai beberapa tujuan loh. Tujuan yang pertama adalah memeriksa draft laporan keuangan. Dengan ini, perusahaan dapat meriksa kembali draft laporan yang akan diserahkan ke Dirjen Pajak. Yang kedua, meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan pajak. Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan peraturan dan regulasi wajib pajak. Karena itu, penting untuk melakukan rekonsiliasi fiskal agar tidak ada kesalahan pada laporan keuangan yang telah dibuat. Yang ketiga, meminimalisir nominal angka yang salah sehingga menyebabkan kerugian yang fatal bagi perusahaan. Dalam rekonsiliasi fiskal dibagi menjadi dua koreksi, yaitu yang pertama koreksi fiskal negatif dan yang kedua adalah koreksi fiskal positif. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang koreksi fiskal yang negatif. Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal akan lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Koreksi negatif biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut. Yang pertama adalah adanya perbedaan komersial di bawah kebijakan. Yang kedua adalah penghasilan yang dikenakan PPh final, dan yang ketiga yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak namun termasuk dalam peredaran usaha penyusutan fiskal negatif lain. Yang kedua, kita akan membahas tentang koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi positif yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Umumnya, koreksi positif dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Yang kedua, penggantian atau ketidakseimbangan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Yang ketiga adalah dana cadangan. Yang keempat adalah jumlah melebihi pelajaran yang diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima adalah pajak penghasilan. Yang keenam adalah harta yang dihibahkan. Ketujuh adalah gaji yang diberikan kepada pemilik. Dan yang kedelapan adalah sanksi administrasi. Tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Adapun langkah-langkah yang perlu dicapai dalam upaya melakukan rekonsiliasi fiskal adalah: pertama, mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Dan yang keempat yaitu penyusunan laporan keuangan secara fiskal terhadap lampiran SPT tahunan pajak penghasilan.
Contoh kasus rekonsiliasi fiskal BPH Badan. PT Halal adalah sebuah perusahaan di Jakarta dan bergerak di bidang penyewaan mesin penyedot minyak serta alat-alat berat lainnya. PT Halal melakukan pembukuan dengan metode akrual dan menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksinya. Tahun pembukuan dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Adapun pemegang saham dari PT Halal yaitu yang pertama ada Pak Klik yang memiliki saham sebesar 50%, dan yang selanjutnya yaitu ada PT Berkah dan Pak Jack yang memiliki masing-masing 30% dan 15% dari saham. Berikut laporan laba rugi PT Halal pada 2020 untuk rekonsiliasi fiskal BPH Badan. Berikut ini adalah jawaban dari contoh soal di atas. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami.